Sebetulnya yang datang ini semua speknya itu premium dengan pecahan brokennya 5%, Mas. Ini dampak El Nino yang cukup luar biasa yang mengakibatkan multi efeknya terhadap produksi. Akhirnya mungkin petani-petani itu banyak yang gagal panen karena musim hujan pun juga nggak ada. Akhirnya tanamnya petani untuk bulan-bulan kemarin itu mundur semua. El Nino sangat luar biasa dampaknya, bukan hanya di Banyuwangi, Indonesia ini hampir seluruh. 78 tahun Indonesia merdeka, nyatanya Indonesia belum merdeka dari impor pangan. Gandum, kedelai, bawang putih, dan sejumlah pangan yang tidak bisa tumbuh baik di Indonesia terpaksa harus diimpor. Apalah daya, Indonesia memang tidak bisa, bahkan beras pun yang tumbuh subur di tanah air tercinta ini tetap harus diimpor. Mengapa? Ada yang salah dengan pengelolaan pangan di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penalkan, nama saya Suci Ramadhania dengan NIM 0603 1282 429033. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Yuliana FH SPD MPD. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun, faktanya kita masih bergantung pada impor bahan pangan dari luar negeri. Beberapa berita menyebutkan bahwa Indonesia masih rutin mengimpor komoditas penting seperti beras, kedelai, dan gula untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan, laporan dari berbagai media dan kajian akademik juga menyoroti bahwa tingginya konsumsi masyarakat tidak seimbang dengan produksi dalam negeri. Selain itu, pakar dari Universitas Andalas juga mengungkapkan bahwa ketergantungan impor khususnya kedelai masih menjadi masalah nasional karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan industri tahu dan tempe. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Lalu, apa sebenarnya penyebab Indonesia masih bergantung pada pangan asing dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kita? Di video ini kita akan membahas secara lengkap penyebab, dampak, serta solusi dari permasalahan ketergantungan impor pangan di Indonesia. Kenapa Indonesia bisa bergantung pada impor? Berdasarkan jurnal menulis Jurnal Penelitian Nusantara 2025 dengan judul Dampak Ketergantungan Impor Terhadap Daya Saing Pertanian Lokal menyebutkan beberapa penyebab ketergantungan impor di Indonesia. Penyebab utama adalah ketergantungan impor, rendahnya produktivitas pertanian nasional. Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik, produksi dipengaruhi oleh faktor tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Dalam jurnal dijelaskan bahwa banyak petani Indonesia masih menggunakan metode tradisional, akses pupuk terbatas, benih unggul tidak merata, serta mekanisasi pertanian masih rendah. Akibatnya, hasil produksi kalah dibanding negara lain, seperti Thailand atau Vietnam. Faktor kedua adalah kebijakan pemerintah yang cenderung jangka pendek. Dalam teori kebijakan fiskal dan perdagangan internasional, pemerintah sering menggunakan impor untuk menjaga stabilitas harga pangan. Saat harga naik atau stok menurun, solusi cepat yang diambil adalah membuka keran impor. Namun kebijakan ini justru menurunkan insentif petani lokal karena harga hasil panen menjadi jatuh ketika barang impor masuk saat musim panen. Penyebab ketiga adalah tingginya konsumsi pangan masyarakat, khususnya beras. Jurnal menjelaskan, konsumsi beras Indonesia masih sangat tinggi, sementara diversifikasi pangan belum berjalan maksimal. Berdasarkan teori permintaan agregat, jika permintaan meningkat tetapi penawaran domestik stagnan, maka kekurangan akan ditutup melalui impor. Kondisi ini membuat impor terus berulang setiap tahun. Selain itu, terdapat faktor eksternal berupa perubahan iklim dan krisis global, fenomena El Nino, banjir, kekeringan, hingga konflik geopolitik internasional menyebabkan pasokan pupuk dan pangan terganggu.
Dalam teori shock penawaran atau supply shock, gangguan produksi seperti ini menurunkan output nasional dan mendorong kenaikan harga, sehingga negara memilih impor untuk menutup kekurangan pasokan. Sekarang kita bahas dampaknya dalam ekonomi makro. Dampak pertama adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian. Jika produk impor mendominasi pasar domestik, maka produksi petani lokal menurun. Dalam rumus PDB sebagai berikut. Ketika nilai impor atau M meningkat, maka produk domestik bruto atau Y cenderung menurun. Jika variabel lain tetap, ini berarti kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi ikut melemah. Dampak kedua adalah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan pedesaan. Jurnal menyebutkan, banyak petani kehilangan pendapatan karena harga gabah turun dan kalah bersaing dengan produk impor. Dalam teori Keynes, ketika pendapatan masyarakat turun, maka konsumsi juga turun, sehingga multiplier efek ekonomi pedesaan ikut melemah. Dampak ketiga adalah tekanan terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah. Semakin besar impor pangan, semakin besar kebutuhan devisa untuk membayar transaksi luar negeri. Jika ekspor tidak mampu menutup impor, maka neraca perdagangan defisit dan rupiah berpotensi melemah. Pelemahan kurs kemudian mendorong inflasi karena harga barang impor menjadi lebih mahal. Dampak keempat adalah kerentanan ketahanan pangan nasional. Jika terlalu bergantung pada negara pemasok, Indonesia rentan saat terjadi pembatasan ekspor, perang, atau gagal panen di negara lain. Dalam ekonomi makro, kondisi ini dapat menimbulkan inflasi pangan yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat. Lalu, apa solusinya? Solusi pertama adalah modernisasi pertanian melalui mekanisasi, irigasi yang baik, penggunaan benih unggul, dan digitalisasi pertanian. Dalam teori Solow, kemajuan teknologi merupakan faktor utama peningkatan produktivitas jangka panjang. Dengan teknologi, biaya produksi turun dan hasil panen meningkat. Solusi kedua adalah kebijakan impor selektif dan tepat waktu. Pemerintah harus mengatur impor hanya saat produksi nasional benar-benar kurang, bukan saat musim panen. Kebijakan proteksi moderat dapat melindungi petani lokal tanpa mengorbankan konsumen. Solusi ketiga adalah diversifikasi pangan nasional seperti jagung, singkong, sorghum, dan sagu agar konsumsi tidak hanya bertumbuh pada beras. Ini sesuai teori substitusi konsumsi. Jika masyarakat beralih ke barang alternatif ketika suatu komoditas langka atau mahal. Solusi terakhir adalah penguatan rantai distribusi dan kelembagaan pertanian, infrastruktur jalan, gudang penyimpanan, koperasi tani, dan akses pasar digital harus diperkuat agar produk lokal lebih kompetitif. Jika distribusi lancar, harga menjadi stabil dan kesejahteraan petani meningkat. Jadi, dari pembahasan tadi kita bisa lihat kalau ketergantungan impor pangan di Indonesia itu bukan masalah sederhana. Banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari produksi yang belum maksimal sampai tingginya kebutuhan masyarakat. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan kalau hal ini bisa melemahkan petani lokal. Nah, sebagai generasi muda, kita juga punya peran, mulai dari menghargai produk lokal sampai mendukung ketahanan pangan Indonesia. Semoga kedepannya Indonesia bisa lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada pangan impor. Sampai jumpa.